berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Amin. Menjadi diri kita, menjadi berkah Tuhan, menjadi God's blessing for others, menjadi God's blessing for everyone and everything, for justice and peace and integrity of creation, menjadi berkah dalam, menjadi berkah Tuhan pribadi kita masing-masing hendaknya diharapkan oleh Tuhan, didambakan, dirindukan oleh Tuhan, menjadi berkah dalam, menjadi God's blessing bagi siapa saja dan bagi apa saja, demi keadilan, demi kedamaian, demi ketuhanan kita. Pada waktu mula tidak ada apa-apa, awan sulung, chaos, Roh Allah melayang-layang, lalu Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan jadilah terang, dan Tuhan melihat terang adalah baik. Setelah hari yang ketujuh, Tuhan menyelesaikan ciptaannya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Baik, Tuhan menciptakan semua baik. Pada yang ketujuh, Tuhan memberkati manusia bersama semua ciptaan Tuhan, dan semua Tuhan melihatnya baik. Pada yang ketujuh hari Sabat, kita hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, Anda semua, saya, Romo Budi, kawan-kawan di seluruh Indonesia, di seluruh Amerika, di seluruh dunia. Manusia diberkati bersama dengan semua ciptaan, supaya kita manusia
menjadi berkat dalam, menjadi berkat Tuhan untuk apa saja, semua ciptaan demi keadilan, kedamaian, dan ketuhanan ciptaan. Inilah jalan kita. Inilah peristiwa Allah. Kita diciptakan merupakan peristiwa Allah, event of God, God's event, peristiwa Allah. Saya, Anda tadinya tidak ada, diciptakan menjadi ada, adalah suatu peristiwa Allah, event of God, God's event, peristiwa Allah. Kitab Kejadian ini adalah peristiwa Allah ketika kita diciptakan, ketika kita diberkati, menciptakan untuk berkat, bara supaya menjadi berkat. Bahasa Jawa kuno, bahasa Ibrani bara. Bara itu menciptakan, bara itu memberkati supaya menjadi berkat bagi siapa saja dan bagi apa saja, demi keadilan, kedamaian, dan ketuhanan cipta Tuhan. Menciptakan untuk memberkati. Dalam bahasa Latin, Tuhan memberkati, benedicere. Tuhan berfirman, semua baik. Benedicere. Tuhan berfirman, Tuhan memberkati, semua baik. Maka awalnya kita kejadian peristiwa Allah. Kita diciptakan, kita diberkati. Anda diberkati, Pak Herkata diberkati, Bu Flora diberkati, Roni diberkati, Ina Ani diberkati, Agus diberkati, Yohanes diberkati, dan lain-lainnya diberkati. Tuhan berfirman, semua baik. Roni baik, Herkata baik, Yohanes baik, Agus baik, semua baik. Ini kitab Kejadian, peristiwa Allah. Ini juga peristiwa dulu kala. Kitab Kejadian, Tuhan memberkati, Tuhan menciptakan, bukan peristiwa dulu kala. Memang juga peristiwa dulu kala, tapi juga peristiwa sekarang. Peristiwa yang akan datang. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menciptakan. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati. Kalau Tuhan berhenti menciptakan, kita habis. Kalau Tuhan berhenti memberkati, kita habis. Maka kita berada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, hari Sabat, hari Minggu, hari ini aktual, eksistensial. Peristiwa Allah terjadi. Saya, Anda diciptakan, diberkati, supaya menjadi berkat bagi siapa saja, bagi apa saja, demi keadilan, kedamaian, dan ketuhanan cipta. Peristiwa Allah. Supaya kita menjadi berkat, supaya kita mencintai. Peristiwa Allah. Peristiwa Allah, setelah kita mengalami peristiwa, kita mengalami Allah yang berbelas kasih. Yang pertama, P pertama, peristiwa Allah. P kedua, pengalaman Allah. Allah yang berbelas kasih. Allah yang bermurah hati. Pengalaman Allah. P yang ketiga, pengungkapannya. Syukur. Syukur pada Allah, pengungkapannya. Ekaristi adalah syukur. P yang ketiga, pengungkapannya. P yang keempat, pengamalannya. Menjadi berkat
kamu berbelas kasih seperti Bapamu di surga berbelas kasih. Be compassionate as your Father in heaven is compassionate. Kalau bahasa Jawa kuno bisa diganti P4, arti peristiwa Allah, pengalaman Allah, ungkapannya, permohonan yang dalam bahasa Jawa kuno bisa diganti 4I. Jawa kuno 4I. I yang pertama, even of God. Jawa kuno event of God. I yang pertama, God event. I yang pertama. I yang kedua, experience with God. God experience. Mengalami Allah yang berbelas kasih. Second E. Experience with God. God's experience. Second E. The third E. Expression. Expression to God. To adore God. Meluhurkan Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Bereukaristik. Seperti hari ini. Expression. The third E. The fourth E. Expression to others. Expression to everyone and to everything. Be compassionate as your Father in heaven is compassionate. Be merciful as your Father in heaven is merciful. Love one another as I have loved you. The fourth E, expression to others. Sama ya? 4I atau P4. P4 atau 4Is or P4. Hari ini pesta salib suci. Tuhan disalib mati. Tuhan menjadi manusia. Hari ini pesta salib suci. Tuhan mati disalib, bangkit dari kematian. Merupakan event of God yang paling supreme. The most supreme event of God. Peristiwa Allah yang paling luhur adalah Ekaristi. Ekaristi yang pertama, Kamis Putih, Tuhan mengatakan Ekaristi yang pertama. Hari Kamis Putih, Tuhan yang mati di Jumat Suci hadir. Pada hari Kamis Putih, Tuhan yang bangkit pada hari Minggu Paskah hadir. Dalam sakramen Maha Kudus, dalam hosti yang sederhana. Nanti kita menyambutnya. Hosti kecil. Itu kehadiran Tuhan yang berkarya, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang dibunuh, yang mati. Tapi kematian Tuhan membunuh kematian kita, sehingga tidak ada lagi kematian. The death of God kills us death, and there is no death anymore. Tuhan mati, kematian Tuhan membunuh kematian kita sehingga tidak ada lagi kematian. Dan kita bangkit dalam hidup abadi, everlasting life. Kamis Putih
adalah Ekaristi. Hari ini adalah terusan dari Kemis Putih. Hari ini adalah pesta Ekaristi, pesta salib suci. Dalam Ekaristi ini nanti hadir Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang berkarya sebagai penebus berkarya. Dalam Lukas 4:18 sampai 19, Tuhan bersabda, Roh Allah menaungi aku diurapinya, aku diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan. Tapi akhirnya Tuhan dikutuk, ikut sengsara dengan yang sengsara, Tuhan ikut mati dengan yang mati. Kita yang mati, yang dibunuh oleh penyakit, yang dibunuh oleh musuh dan lain sebagainya. Be compassionate as your Father is compassionate. Dalam berbelas kasih seperti Bapa di surga itu berbelas kasih. Belas kasih Bapa nyata dalam hati kudus Tuhan Yesus. Ikut sengsara dengan yang sengsara, ikut mati dengan yang mati. Tapi kematian Tuhan itu kematian kita, sehingga tidak ada hidup mulia, bangkit. Maka itu hari ini pesta salib suci, pesta kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sekaligus hadir dalam hostia yang nanti kita makan. Oleh karena itu kita nanti komuni makan hostia. Kita tidak hanya melihat Tuhan mati, kita tidak hanya melihat Tuhan mati. Nanti dalam puncak kita berkomuni menyambut hostia suci. Kita mengalami peristiwa Allah. Kita mengalami paling intens karena peristiwa Allah ini kita makan. Kita satukan dalam hidup kita. The event of God. Tapi sekaligus we experiencing with God who is love, is loving us forever and ever. Dalam menyambut hostia suci kita menyambut peristiwa Allah, menyambut Allah dalam diri Tuhan Yesus yang diurapi Roh Kudus, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira pada yang miskin dan sakit itu, sembuhkan dan kusta ditahirkan, dan mati dibangkitkan, dan diwartakan datangnya tahun kerajaan Allah. Dan Yesus dibunuh, peristiwa Allah yang luar biasa. Nanti kita makan hostia suci, kita bersatu dengan peristiwa Allah. Kita bersatu dengan pengalaman Allah yang berbelas kasih. Dan kita ungkapkan syukur kita pada Allah yang mati untuk kita, yang berbelas kasih untuk kita, yang murah hati
Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya nanti kita berdoa di rumah, dimanapun. Kita berdoa untuk siapa saja. Dan dalam Ekaristi ini kita bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Seperti tadi dikatakan dalam bacaan yang dan dalam keadaan sebagai manusia, bila ia telah mendapati saat sampai mati, bahkan sampai mati juga bisa. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berbentuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas, serta yang ada di bawah. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Allah. Jesus Christ as the Lord. Maka sampai itu Filipus Thomas setelah kebangkitannya yang tadinya saya Tuhan bangkit, setelah Tuhan Yesus datang pada Thomas Dempro, melihat lukanya, melihat lambungnya yang terluka, Thomas Dempro, Tuhan dan Allah, my Lord and my God. Belum pernah ada umat di perjanjian baru mengungkapkan titel pada Yesus Tuhanku dan Allah, my Lord and my God. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah, my Lord and my God. Setiap bangsa mengalami kasih Allah. Experience God, loving God, dan mengungkapkannya Tuhanku dan Allah. Orang Jawa mengungkapkannya Gusti Kawula lan Allah. Orang Belanda and here and yang Jerman my hair, my God. Yang Arab tidak bisa bahasa Jawa. Yang Arab bisa bilang Istiqlal, tidak bisa bilang Tuhan sudah Allahku, tidak bisa bilang my God, bilangnya berarti Satu, saudara-saudari, dengan memegang teguh P45 ada peristiwa Allah, lebih-lebih Ekaristi merupakan peristiwa Allah yang paling hebat. Sekaligus setelah peristiwa Allah, pengalaman dengan Allah, Ekaristi merupakan pengalaman Allah yang paling luhur. 1
menjadi berkat bagi siapa dan apa saja. To become a blessing for everyone and everything, for justice and peace, for integrity of creation. Be compassionate as your Father in heaven is compassionate. Be merciful as your Father in heaven is merciful. Biarlah kamu berbelas kasih seperti Bapamu di surga itu berbelas kasih. Ini kita lanjutkan ungkapan pengamalan, mengamalkan pada siapa saja dan pada apa saja. Setiap pagi Romo berdoa jam 7 pagi bimbing. Doa buat hati Kristen Nusantara. Semua pada itu doa menjadi berkat, mohon berkat, menjadi berkat bagi yang lain. Tentunya kalau kita mendoakan yang lain, hati kudus Tuhan Yesus kasihanilah kami bersama. Kita ikut menyebut, ikut berfirman, ikut menyabda bersama Tuhan. Kalau kita mendoakan yang sakit, hati kudus Tuhan Yesus kasihanilah kami, hati kudus Tuhan Yesus kasihanilah kami, mohon kesembuhan. Kita ikut berdoa dengan Tuhan Yesus yang bersabda menyembuhkan. Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, nyebdo, bersabda, berfirman, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang kusta lahir, dan lain sebagainya. Nyebdo, kita bisa bersama Tuhan Yesus nyebdo. Tiap pagi jam 7 bimbing, doa mengatasi Kristen Nusantara dan dimanapun juga pada ikut. Jam 7 pagi bimbing, di New York jam 8 malam, di LA jam 5 sore, di Honolulu jam 2 siang, online jam 7 pagi bimbing. Kalau winter di New York jam 7 malam, di LA jam 4 sore. Kita ikut berdoa, mendoakan yang tidak dapat pekerjaan, didoakan dapat pekerjaan, yang tidak punya green card, didoakan dapat green card. Kita berdoa dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan melihat semua baik. Seperti pada waktu kejadian, semua baik. Anda saja juga dinaungi Roh Kudus, juga diurapi Roh Kudus seperti Tuhan Yesus. Roh Kudusnya sama. Roh Kudus yang menaungi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengurapi Roh Kudus adalah Roh Kudus yang sama, menaungi Anda, mengurapi Anda, mengurapi saya. Oleh karena itu, marilah kita membuka diri untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau perlu sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, supaya Roh Kudus penuh dalam diri kita. Lalu kita ikut berdoa, mendoakan yang lain. Yang sakit kita doakan, yang cari kerja kita doakan, yang mau bekal jodoh kita doakan, panggilan dari Imam dan semua kita doakan. Hati kudus Tuhan Yesus kasih doakan. Kita